Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan, siapa yang mau baca? Halamannya berapa ini? 225 ya. Halaman 225. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkur." Artinya yang paling dekat padaku dari kamu semua pada hari kiamat adalah yang lebih banyak lapar dan berpikir dari kamu semua. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kasura ta'amuhu kasura azab." Siapa yang banyak makannya, maka dia banyak siksanya. Selanjutnya, "Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan atau megah-megahkan di dunia. Terima kasih. Tanggal 2 berapa ini sekarang? 18 ya. 18 bulan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimakumullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum bid daraini amin. Radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkura. Jamaah sekalian yang hadir, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu lagi. Allah masih berikan nikmat panjang umur, diberikan pula nikmat yang besar, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan pengajian, yaitu temanya tentang dianjurkan oleh Nabi tidak terlalu banyak makan atau banyak kenyang. Jamaah sekalian, berikutnya Nabi menyatakan akrabukum ini namanya isim tafdil. Akrabukum, orang yang paling dekat di antara kalian. Kalau qarib, dekat, yang paling dekat. Ya, orang yang paling dekat. Jadi kalau dekat gini, paling dekat, lebih dekat daripada yang tadi itu. Nabi menjanjikan orang yang paling dekat di antara kalian minni, kepadaku. Nanti di hari kiamat, yaumul kiamat, siapa itu? Aktsarukum ju'an wa tafakkura. Orang yang di dunia itu banyak-banyak lapar dan banyak-banyak berpikir. Ini bahasa Nabi ini, berbagai macam orang yang pandai ilmu nafsirkannya menurut mereka. Memang itu Nabi bahasanya namanya jawami'ul kalim. Nabi omongannya, Nabi pembicaranya, Nabi hadisnya itu bisa diterjemahkan berbagai macam. Ya, orang-orang pintar jemaah ini.
Ini kalau dilihat ini hadis secara bahasanya, orang yang paling dekat di hari kiamat kepadaku, orang yang banyak apa? Banyak laparnya, banyak pemikirannya. Ya, kalau sepintas kita dapatkan, jadi yang banyak lapar siapa itu? Yang gak punya nasi, yang jarang makan, kurus, orang-orang Ethiopia misalnya. Orang banyak berpikir apa begitu? Nah itu. Iya, lapar berpikir ini penting ditafsirin, karena bahasa Nabi itu ada bahasa namanya majazi, bahasa kiasan ya. Majazi, bahasa kiasan. Di kita ini bahasa Indonesia banyak menggunakan bahasa kiasan. Ya, kamu kayak kucing, itu kiasan. Apa yang kayak kucing? Palanya dia kayak kucing, kaki kayak kucing. Apanya? Ada bagian kucing yang hobi, yang sering kayak dia nih, mungkin banyak tidurnya. Ya, itu namanya bahasa majazi. Telah datang kepala sekolah, itu bahasa majazi. Apa kepala sekolah kepalanya doang gelinding gitu? Datang kepala sekolah kepalanya gelinding, badannya kagak. Itu bahasa namanya bahasa majazi. Nabi menggunakan bahasa kadang-kadang bahasa majazi. Jadi nggak sembarangan orang baca hadis, dan sembarangan orang baca hadis ditafsirkan secara bahasa. Ya ini gimana jadi? Nanti di hari kiamat, orang yang dekat kerasnya dengan aku satu rombongan, orang-orang yang banyak lapar di dunia. Diterjemahkan secara bahasa, yang lapar, yang kurus-kurus, gitu kan? Yang badannya kelihatan tulang, kurus, jarang makan. Itu kita terjemah begitu. Ya boleh, tapi ada makna yang jangan begitu. Apa dong jadi terjemahannya? Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dulu di dunia itu, semasa hidupnya dahulu di dunia, semasa jayanya, semasa sehatnya, siapa itu yang dekat pada Nabi nanti? Orang-orang yang nggak pemikirannya masalah perut melulu. Iya, pemikirannya di dunia agak perut mulu. Satu. Kenapa memang? Karena orang yang pemikiran perut mulu, nyari duit untuk perut, dengar berita makan enak dia samperin, sate enak dia datang, warung Padang yang baru dia. Jadi pikirannya apa? Perut mulu gitu. Hidupnya untuk perut. Hidupnya untuk apa? Makan. Itu enak kan tuh. Agak bisa tafsirin. Ya, hidupnya untuk makan. Saya seperti apa juga? Binatang, kerbau, sapi, kucing, hidupnya untuk makan dia. Ada rumput enak, asa bodoh punya siapa kek? Ada daun-daunan enak, asa bodoh mau daunan siapa kek? Itu kebun dikunci, dia apa kek? Dia hantam, dia makan. Hidupnya untuk apa? Makan. Nah, kita jadi tahu tuh bahasa Nabi begitu luasnya. Jadi umat Islam, umat yang hidupnya bukan untuk makan di dunia, hidupnya bukan untuk makan. Jadi makan yang ada di dunia ini hanya untuk menyambung hidup, jangan lambung sakit, jangan timbul penyakit mah. Kita bukan ke orang barat. Hidup untuk duit, hidup untuk makan. Bukan tujuan, hidup untuk makan. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah, untuk memperlancar ibadah, untuk ibadah semangat,
untuk nggak terganggu kita lagi baca Quran, nah butuh susu, butuh vitamin, butuh roti, butuh makan, sekedar butuh supaya lambung kita nggak sakit. Jadi Nabi menerjemahkan begitu ya. Jadi umat Islam adalah umat yang tidak memikirkan untuk makan. Ya, untuk makan. Itu ada orang-orang tertentu jamaah. Dan dia udah meninggal, mohon maaf ya. Dia punya sorong. Waktu dia ngaji, gitu. Akhirnya dia nangis karena ujung-ujung akhir hayatnya harus dicuci darah. Dia bilang apa? Ustaz, saya menyesal, gitu. Nangis dia. Badannya kalau nggak cuci darah pada hitam. Yang diungkapin saya ingat banget. Kenapa Pak? Bapak Ustaz mau tahu, saya lagi umur 40, 45. Apa yang saya nggak rasakan Ustaz? Duit banyak, mobil tinggal pilih, makan manapun juga ada sate berangi, ada nasi ini, ada berani. Nasi Arab belum pernah terbit di Matraman ada nasi baru, di Abu Nawas saya beli, di Condet ada saya malam itu juga. Jadi perut saya ini untuk makan. Saat 45 tahun saya hobi makan. Waduh, memang saya capek cari duit. Masa itu capek nyari duit gak dinikmatin? Saya nikmatin kan? Saya beli ini. Ujungnya sekarang saya begini Ustaz. 10 tahun yang lalu apa yang sekarang? Yang penting halal. Saya coba ini sampai di rindu alam itu yang namanya makan siang, rindu alam puncak. Saya punya supir, dah cerita macam. Ujung-ujungnya sekarang udah umur 63, 64 Ustaz. Ini saya begini. Hitam muka saya kalau nggak cuci darah. Jadi saya tahu gara-garanya saya hobi makan. Udah lebih dahulu Rasulullah cinta sama umatnya. Nanti bersamaku di hari kiamat orang-orang yang hidupnya bukan pola makan. Makan untuk nyiatin saja, jangan terganggu kalau lapar. Kan terganggu kalau lapar. Ya, jadi Nabi mengatakan nanti dekat sama aku. Nabi juga makan. Sahabat-sahabat juga makan. Iya. Makanya kalau lihat kesehatan, nah ini dokter yang bisa menerjemahkan. Silakan dok, bagaimana? Ada nggak kaitan kesehatan? Kalau Nabi mengatakan nanti di hari kiamat orang yang dekat kelasnya dengan aku, kelas kedudukannya dekat aku, orang-orang yang di dunia itu nggak banyak makan, banyak lapar, banyak berpikir. Gimana dok? Benar. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Ya. Kemarin saya ketemu, tinggalnya itu mereka di Pondok Bambu. Dia habis dari check up di rumah sakit Bekasi. Jadi tangan nggak bergerak, bukan stroke, bukan, nggak bergerak. Udah 4 bulan. Kalau temu saya tanya, apa yang penyebab begitu? Saya dikuasai dengan diabetes Ustaz, gula, dan program dokter harus disuntik ganti sel baru. Saya nggak ngerti namanya apa itu. Jadi darah saya harus dikeluarkan di bagian tangan, diganti sel yang baru. Itu sekali suntik harus 3 bulan. Setiap bulan sekali. 8,5 juta. Jadi bagian dari tulang, bagian dari mana disedot. Kalau bahasa saya disedot. Apa jawaban dokter? Bapak terlalu banyak makan.
Makanya orang-orang yang hidupnya itu tidak terlalu dibudakin dengan kedengaran informasi makanan, lihat hidupnya. Nggak dirongrong penyakit. Gimana Pak diabetesnya? Stabil Pak Ustaz. Saya paling tinggi 130, stabil. Kita dengarkan Fulan bin Fulan, gulanya berapa? 400, 300. Kolesterol bermasalah. Jadi Nabi lebih dahulu 1400 tahun yang lalu, hati-hati, jangan terlalu banyak makan. Orang kalau banyak makan berat ibadah, otomatis berat ibadah. Berat. Kenapa abri-abri kita pagi yang masih sersan-sersan, badannya hebat-hebat, nggak banyak makan, sehat-sehat. Kecuali kalau udah jenderal-jenderal, pejabat-pejabat yang jasnya susah dimasukin, udah banyak makan nih. Ya. Jadi mau diterjemahkan kemana ini ucapan Nabi Muhammad? Bisa masuk. Mau kesehatan bisa masuk. Itu namanya Nabi dikenal jawami'ul kalim, ucapannya dikit, punya pengertian yang banyak. Banyak bahasa-bahasa yang Nabi itu ungkapkan menurut kesehatan, benar ini. Ya. Saya kalau baca buku-buku mereka itu orang-orang kafir, bagian orang yang menguasai kedokteran. Ini Muhammad seorang dokter. Kenapa di buka puasa harus dengan gula, namanya korma, ajwa? Kenapa beliau suka minum air yang namanya zam-zam, air mineral terbaik? Kenapa itu Muhammad kok bangun malam tiap malam? Kenapa Muhammad ada sholat duha? Ya dia kena kesehatan, betul itu kesehatan Muhammad. Kenapa dia ada harus jadwal diet? Kalau bahasa dia, dietnya Senin dan hari Kamis. Jadi pola hidup Nabi, pola hidup apa? Sehat. Malam kenapa tahajud? Yang 11 untuk witir. Di saat gula sudah mulai proses naik ke atas, diperangin dengan bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhitungan makan dari jam 8 atau jam 6 kita makan, itu proses makanan yang masuk ke perut, proses menjadi gulanya banyak di tengah malam jam 1. Diperangi itu gula dengan bergerak. Istilah bergeraknya bukan olahraga, namanya tahajud. Kenapa di pagi hari jam 9, jam 8 ada doa? Jadi kalau dilihat bagi orang yang menguasai kesehatan, ini Muhammad adalah orang sehat, dokter ini. Beliau punya buku namanya At-Tibun Nabawi. At-Tibun Nabawi, kedokteran menurut Nabi Muhammad. Yang sekarang diungkap herbal tuh pakai daun ini, kemudian pabrik membuat dari asal muasalnya daun dan ini jadi obat, jadi nggak bermasalah, nggak ada efek sampingnya. Itu obat-obat Nabi. Ya. Jadi mau diterjemahkan ke ahli apa orang itu? Ke ahli kesehatan, silakan Pak. Bahasa Nabi Muhammad. Iya. Kenapa Nabi sering minum air putih? Belum diterapkan tahun-tahun abad 20. Kenapa Zam-Zam ada di Mekah? Zam-Zam ada di Mekah. Kenapa itu Zam-Zam dilarang untuk dimasak? Kenapa itu Zam-Zam gak boleh untuk mandi? Kenapa itu Zam-Zam adanya di Mekah? Orang paling banyak yang menghadirkan ada di dunia ini Mekah, Madinah. Disajikan air. Jadi semakin kita umat manusia pinter cabang ilmu, terjemahkan menurut kalian bagaimana Nabi Muhammad ucapannya. Nah ini ucapan beliau, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat padaku adalah orang yang banyak lapar dan orang yang banyak berpikir. Kenapa? Nabi Muhammad merasakan itu sampai dia punya lambungnya ditekan dengan apa? Dengan batu. Ini bahasa apa nih? Keluarganya bilang,
Abah sudah makan? Belum nak. Siti Fatimah putrinya nanya, Abah, Husain nangis mulu Abah. Makanan di Mekah ditutup. Dari pelosok mana itu, apa istilah itu, ditutup. Nggak boleh gandum masuk. Jahatnya itu Abu Sufyan, jahatnya itu Abu Lahab, supaya keluarga Muhammad biar mati. Gandum nggak boleh masuk. Sembako kalau istilah sekarang nggak boleh masuk, biar mati kelaparan. Nah saya Nabi begitu. Kata Fatimah, Hasan Husain belum makan apa? Kamu sama nyari gandum di mana? Ya, pemasukan bahan-bahan sembako kalau kita mungkin di stok. Nabi ngunjukin perutnya. Wahai keluargaku, lihat, ya Allah. Kalau kita saya nggak tahu tuh istilah batu. Ada 3 batu bata ditaruh di sini supaya lambungnya jangan terkonsum. Itu benar-benar lapar. Jadi Rasulullah kalau bicara begini, beliau ngerasain. Beliau ngerasain itu manfaatnya lapar. Beliau ngerasain manfaat faedahnya lapar. Iya. Makannya sekedar segini. Cara beliau makan kok kenapa pakai 3 jari ini? 3 jari. Kita nggak bisa. Saya nggak bisa makan 3 jari dan belum pernah. Aneh 3 jari nggak bisa. Giliran cara makan Cina sumplit 2 bisa. Aneh. Kita makan di Cina, ya, yang 3 nggak bisa. Kita makan Cina berapa sumplit, berapa biji? 2 bisa. Pandai banget lagi puter sana puter sini. Jadi begitu tuh, orang yang selalu hidupnya untuk ibadah, makan hanya untuk nyambung hidup. Orang yang banyak pemikirannya untuk yang lain, berpikirnya untuk ibadah, untuk mungkin apa yang aku bawa nanti bekalku ke akhirat. Banyak berpikirnya nanti di akhirat dekat dia denganku. Kenapa? Hampir ada kesamaan dengan Rasulullah dalam segi makannya terpelihara. Kalau sekarang ya maaf nih, nggak kiai, nggak ustaz, nggak jubah-jubah hebat, kalau udah makan yang namanya kembuli, itu orang-orang yang nggak ibadah, Arab yang nggak ngerti ucapan Rasulullah. Kambing muda, pahanya bin jawab, hebat ya. Mana yang saya liatin Arab-Arab begitu, ibadahnya beda, malas-malas, duduk udah ngobrol, rokok dah, rokoknya pakai selang tuh, waduh, kayak banwir, makannya banyak, ibadahnya dikit. Nabi enggak. Jadi ada orang-orang Arab yang ahli ibadah. Dia lihat Rasulullah ringan. Orang kalau banyak makan berat. Ya, ini saya lihat orang tua kita, Pak Haji Ishak Asibuan, ringan badannya. Rukunya masih stabil, duduknya masih stabil. Kita kalau perut kita gede, gesper yang nomor 77 susah digini. Waduh, bangkit dari sujud mau diri, udah kayak ini traktor. Allah. Coba kalau ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Hidupnya untuk ibadah, makan untuk nyambung hidup. Tapi kalau hidup untuk makan, pagi untuk makan, siang untuk makan, siang dikit untuk mindo, sore lagi untuk gegares, terus malam udah dah. Padi kalau terlalu banyak sawah airnya, itu padi hidup nggak tuh? Padi yang bagus segini tingginya, airnya segini.
Tapi kalau ini padi, airnya melebihin, mati dah tuh. Ngantuk, nyender. Saya ini pengalaman doang. Kalau ngisi pengajian di kantor-kantor, bos-bos hebat tuh tidur, ngantuk, mulutnya ngap, perutnya kenyang. Iya. Orang-orang pinter, orang-orang hebat, pikiran cemerlang, yang hidupnya diatur makannya. Dah, itulah bahasa Nabi. Orang yang dekat pada kau di hari kiamat adalah orang yang banyak laparnya, gak mikirin hidup untuk makan, makanan untuk nyambung hidup saja, makanannya untuk kesehatan saja, bukan hidup untuk makan, bukan hidup untuk makan. Dan orang banyak berpikir, punya program, berpikir tuh punya program, punya. Aku udah berapa kali hatam, sekian miliar duitku, apa yang aku manfaatkan untuk akhirat. Aku udah bangun masjid di sana. Aku orang Arab jamaah yang soleh, orang Arab yang soleh. Dia kebanggaan dia apa orang-orang Arab yang soleh? Bangun masjid. Orang-orang Arab, orang Arab juga ada yang nggak soleh, tapi ada buah bola. Orang Arab yang soleh pemikiran, duit sekian, masjid bikin. As-Sudairi Arab. Kemarin saya ke Solo, ada masjid, namanya apa itu? MZ apa itu? Besar oleh Saudi, gede. Kurang lebih 2 kilo dari rumah Jokowi ada masjid besar. Bukan Jokowi yang bangun, orang Arab. Kenapa? Masjid dibangun, manfaatnya aku meninggal masih terus berjalan. Namanya sedekah jariyah. Jadi punya tafakur, aku berpikir aku masih jaya ini. Duit apa untuk anak, duit apa untuk pakaian, duit apa untuk bangun rumah, duit apa untuk kendaraan. Aku mati, habisnya. Jadi orang berpikir yang benar-benar sempurna, biar aku yang nikmatin, biar aku yang nyenengin. Nih maaf nih, punya duit 1 miliar untuk kita orang miskin, enggak ditabungin ke akhirat, enggak, amal enggak, beli keramik untuk musola enggak, beli AC untuk musola enggak, tabungin. Nanti kalau kita mati itu duit untuk siapa yang nikmatin? Jamaah, kita katakan nih, menghayal-hayal, kita punya duit 1 miliar di tabungan BSI, 1 miliar, amalin enggak, diumrohin enggak, dibekal sedekah jariah enggak, bantu bangunan masjid enggak, anak yatim enggak kita girangin, enggak ada sedekah jariahnya. Taruh tuh duit, taruh tuh uang di bank, sakit jantung. Dia meninggalkan mobil, meninggalkan rumah, meninggalkan duit, yang nikmatin siapa? Kata malaikat bilang, ya Pak, Bapak kok ke akhirat jadi miskin? Apa yang kau dapatkan dari jariah Bapak? Berapa miliar itu masjid di Jawa, di Jakarta yang Bapak, dari duit Bapak? Enggak, cuma saya tabungin. Siapa sekarang nikmatin tuh uang yang sekian banyak? Tuh pulang meninggal dunia udah gak ada. Siapa yang nikmatin alfa? Dia. Tuh di Cibinang ada mobil apa namanya, Ferrari apa namanya itu saya nggak tahu. Siapa yang dijual-jualin sama anaknya? Untuk apa kita ngumpulin duit dunia, yang nikmatin siapa? Nikmatin kita. Yang kedua, kalau kita ninggalkan harta yang banyak, kalau anak bisa menggunakan dengan baik, kalau anak serakah dengan dunia, nggak ada motivasi sebagai anak yang bakti orang tua, habis tuh harta. Nikmatin, punya duit ada 100.000, sekali-kali makan di sederhana, biar duit dia baik. Nikmatin, punya duit 100.000, makan sotomi mulu, makan cecek mulu. Duit 200.000 di sini, ya Allah,
makannya pecel mulu. Itu gimana sih? Beli roti yang mahal biar dinikmatin, yang nyari duit siapa ente? Bukan kita pelit jadi orang tua. Kedudukannya sama dengan aku, dekat aku, orang yang pemikiran di dunia bukan untuk makan dan berpikir untuk bekal nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia menggunakan pola pikir yang positif. Ya, berpikir apa habis ini ya? Ini jam 8. Aku duha dulu Ini jam berapa nih sekarang nih? Oh mau zuhur ya, aku siap-siap untuk mandi siang atau wudu. Ini jam berapa sekarang? Oh jam aku istirahat dulu Oh ini jam berapa ini? Oh itu pemikiran yang jalan. Ini jam berapa ini ya? Oh aku tidur jam 10. Aku setel dulu alarm biar bangun jam 2. Oh itu berjalan kita pemikiran. Diatur tuh waktunya. Pagi ada duhanya, pagi ada jamaah maghribnya, pagi ada jamaah subuhnya, pagi ada baca Qurannya, pagi ada amalnya, ada amal. Disiapin duit pagi, ada orang assalamualaikum, tuh 5.000. Orang yang bisa memanage, orang bisa memanage harta, nanti yang banyak pemikiran di dunia, yang tidak hidup untuk makan, bersamaku nanti di akhirat. Yang kedua, kita enggak uraikan lagi yang kedua. Man kathura ta'amuhu kasura adzabuhu. Siapa yang banyak makannya, banyak azabnya. Lihat tuh bahasa Nabi itu. Siapa yang banyak makannya, banyak azab, banyak siksaan. Diterjemahkan bahasa kesehatan, siapa yang banyak makannya, banyak penyakitnya maksudnya. Nabi bahasanya kan, siapa yang banyak makan, banyak azab, banyak siksaan. Terjemahannya ke bahasa kesehatan. Orang yang pola makan mulu di dunia, pasti itu orang banyak penyakitnya. Bahasa Nabi ini, siapa yang banyak makannya, banyak azabnya. Terjemahnya enak. Siapa yang orang banyak makannya, banyak waktu yang terbuang, banyak lemesnya, banyak sakitnya, banyak penyakit timbul macam-macam. Akibat apa? Terlalu banyak makan. Terakhir, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti kamu akan ditanya di akhirat tentang nikmat-nikmat dari mana yang beroleh. Nah jamaah sekalian, ini saya boleh juga sih ngasih tahu doang. Hari Sabtu besok ngaji kita jamaah. Mas saya pengennya nih hari Sabtu besok habis ngaji, sedikit waktunya saya minta dibacain ratib, baca ratibul haddad Sabtu besok. Tanggal berapa tuh ya? Ini sekarang tanggal 18, berarti 7 hari berikutnya 25 ya, 25 Oktober. Itu tanggal 30 Oktobernya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak dapetin Sabtu. Insya Allah saya mau umroh. Kangen sama Rasulullah. Ini nggak apa-apa ya saya ceritain jamaah ya. Kalau bulan-bulan purnama itu, ya terserah jamaah yang terlalu sensitif menilai apa saya nggak tahu. Tapi saya bukan ke arah syirik itu. Itu bulan purnama, saya kadang-kadang ngomong, ya Allah, Kau ciptakan bulan purnama yang begini indah, pakai bangku. Lampu depan saya matiin biar terasa lah itu bulan purnama. Kau menyinari dunia, kau sekarang berada di Jakarta, kau akan berjalan nanti bulan. Nanti kau akan berjalan ke seluruh penjuru dunia. Kau satu. Sampaikan salam ya bulan kepada Mekah dan Madinah. Ya Allah, Rasulullah itu kalau malam gitu. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bulan sampai ke salamnya. Selalu begitu. Saya kangen sama Ka'bah, saya kangen rizki Allah yang berikan. Saya bukan pegawai. Saya hanya menyampaikan pesan Nabi kepada umat 3, 5, 6 orang.
Saya hanya menyampaikan pesan dari Allah Al-Quran ini. Tugas kepada Engkau. Saya kerja pegawai Engkau, ya Allah. Berikan ya Allah rizki biar saya bisa ke Mekah dan Madinah. Ada aja tuh hamba Allah. Jadi saya besok tuh tanggal 25, tanggal 30 hari Kamis, saya akan umrah. Dan ada orang itu.